Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendah hati atau humanity atau tawadu adalah sebuah sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri, sehingga dengannya seseorang tidak merasa angkuh dan tidak pula sombong. Bersikap rendah hati kepada orang lain merupakan salah satu tuntunan ajaran pokok dalam Islam. Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi kita dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi sosial. Ketika berinteraksi, Nabi selalu mengedepankan sikap rendah hati kepada siapapun tanpa memandang status sosial, golongan, dan ras. Sebab hal tersebut merupakan perintah Allah kepada nabinya. Ada banyak ayat yang membahas tentang perintah Allah agar berlaku rendah hati kepada semua manusia. Pertama, perintah untuk lemah lembut kepada orang lain. Jika berlaku angkuh dan keras hati, niscaya mereka para pengikutnya akan berpaling. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Kedua, larangan untuk berlaku sombong dan membanggakan diri. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi, dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Ketiga, larangan merendahkan orang lain dengan memalingkan wajah. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Semua ayat yang diuraikan di atas menyatakan bahwa bersikap rendah hati adalah tuntunan pokok ajaran Islam. Namun bagaimana cara kita agar mampu bersikap rendah hati kepada seluruh manusia di muka bumi ini? Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karyanya Nasaid Al-Ibad atau nasihat-nasihat kepada para hamba menjelaskan dengan menukil ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu sebagai berikut. Jika kamu bertemu salah seorang, maka pandanglah bahwa dia memiliki keutamaan dibandingkan dirimu, dan tanamkan dalam hatimu. Katakan bahwa bisa jadi menurut Allah dia lebih baik dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan diri sendiri. Jika melihat orang yang lebih muda, maka katakanlah bahwa dia tidak atau belum melakukan dosa kepada Allah, sementara saya telah melakukan dosa kepadanya, maka tidak dapat dibantah lagi bahwa dia lebih baik daripada saya. Jika melihat orang yang lebih tua umurnya, maka katakanlah bahwa dia telah lebih dulu beribadah kepada Allah dibandingkan saya. Jika melihat orang alim, maka katakanlah bahwa dia telah berkontribusi dengan ilmunya, sedang saya belum mampu melakukannya, dan dia mendapatkan apa yang belum saya capai, dan mengetahui apa yang tidak saya ketahui, dan dia mengamalkan ilmunya. Jika bertemu orang bodoh, maka katakanlah bahwa dia melakukan dosa kepada Allah karena kebodohannya, sementara saya melakukan dosa dalam keadaan sadar. Saya tidak tahu bagaimana kelak saya berakhir atau bagaimana dia berakhir. Jika melihat orang kafir, maka katakanlah, saya tidak tahu, barangkali ia masuk Islam dan berakhir dengan amal yang baik, dan barangkali saya jadi kafir dan berakhir dengan amal yang buruk. Sungguh mendalam nasihat di atas, dan jika diamalkan tentu akan memberikan dampak positif dalam interaksi sosial antar manusia. Tak akan ada orang yang merasa sosokan dan meremehkan orang lain, dan tak akan ada kisah mengerikan tentang bullying, dan tak akan ada lidah yang gemar nyinyir. Seorang ulama berkata, mulia tanpa sombong dan tawadu, rendah hati tanpa merendahkan diri. Begitulah yang seharusnya dilakukan,
Meskipun kepala menghadap ke langit, namun kaki tetap berpijak di bumi. Wallahu a'lam bishawab.